Muhammad Menagem Ali tampaknya menyadari bahwa klaim tokoh Isa al-Masih Quranik merupakan pribadi sejarah yang sama dengan biblikal Yesus semakin mustahil untuk bisa dipertahankan. Dan oleh karena itu, ia menawarkan paham pluralisme. Tokohnya adalah tokoh yang satu, tokoh yang sama, dan konteksnya merujuk pada tokoh sejarah Bani Israel atau dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian kalau seandainya ada perbedaan itu wajar. Karena apa yang dijelaskan dalam Quran secara detail dan apa yang dijelaskan dalam PB atau perjanjian baru secara detail memang ada perbedaan. Itu berkaitan dengan rincian. Jadi sekali lagi kalau berkaitan dengan rincian memang tidak sama. Kenapa tidak sama? Karena memang teksnya itu kalau dalam Quran diartikan sebagai bentuk kritikisme. Kalau bahasa akademik. Tapi itu bisa ditarik konklusi dalam arti intertekstualitasnya. Nama bisa sama, tetapi rincian bisa beda. Itu wajar. Nah, kalau PB berbeda dengan Quran secara rincian, itu apakah bermasalah? Tidak perlu dipersoalkan. Sebagaimana perbedaan Melkisedek antara tanah perjanjian lama dengan perjanjian baru, rinciannya berbeda, juga tidak perlu dipersoalkan. Tergantung iman masing-masing. Tapi kalau dikaji dari sisi sejarah, memang ini perlu data yang lebih komprehensif. Sejak kemunculannya, Islam sudah berpolemik dengan berbagai agama dan kepercayaan masyarakat di daerah kelahirannya itu. Polemik itu terekam di dalam Quran, baik tuduhan para penentangnya maupun pembelaannya atas tuduhan-tuduhan tersebut, dan juga serangannya terhadap agama dan kepercayaan lain. Menilik surah Al-Imran ayat 44 yang tampaknya dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kisah seputar kelahiran Isa al-Masih dan kisah-kisah masa lalu lainnya merupakan berita-berita yang secara gaib diterima, sekaligus untuk menepis anggapan dan tuduhan yang menyatakan Quran hanyalah sebagai dongeng orang-orang terdahulu. Surah Al-Imran ayat 44 mengisahkan peristiwa pengundian untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali bagi Maryam putri Imran, yang merupakan sebagian dari berita-berita gaib yang diwahyukan. Sehingga meskipun tidak hadir pada saat peristiwa itu berlangsung, peristiwa itu dapat diketahui secara detail pula berkat wahyu itu. Dan surah Al-A'raf ayat 203 adalah pembelaan yang menegaskan bahwa ayat-ayat Quran yang dinyatakan, yang diproklaim bukan karangannya sendiri, melainkan sungguh-sungguh semata apa yang diwahyukan dari Tuhan. Penyangkalan, penolakan, dan tudingan bahwa Quran hanyalah dongeng orang-orang terdahulu yang bisa pula dikisahkan oleh siapa saja jika ia mau, dapat dijumpai di sejumlah ayat. Di antaranya surah Al-Ahqaf ayat 17, surah Al-An'am ayat 25, surah Al-Anfal ayat 31, surah Al-Furqan ayat 5, surah Al-Mu'minun ayat 83, surah Al-Mutaffifin ayat 13, surah Al-Qalam ayat 15, surah An-Nahl ayat 24, surah Al-Naml ayat 68, dan surah Al-Baqarah ayat 78.
Setiap ayat tentu saja memiliki konteksnya masing-masing untuk bisa dipahami. Tuduhan-tuduhan ini tentu dibilang sebagai tuduhan palsu dan keji, sebuah pelecehan, sebuah penghinaan, dan lain sebagainya. Namun, sebagai seorang sekolah tentu saja tuduhan itu bisa dimaklumi, diantaranya karena tradisi polemik yang dibangun di dalam Quran itu sendiri. Ada orang-orang di sekitar yang memungkinkan untuk dianggap sebagai sumber kisah dan pengetahuan keagamaan. Dan yang ketiga, cara bagaimana apa yang diklaim sebagai wahyu itu diterima atau diturunkan. Merujuk buku Saksya Ar-Rasul, ada 4 cara wahyu diturunkan. Yang pertama, wahyu itu disampaikan secara langsung oleh malaikat Jibril yang datang dalam wujud seorang laki-laki. Yang kedua, wahyu diturunkan seperti bunyi lonceng. Dan yang ketiga, wahyu itu ditiupkan ke dalam hati, tentu saja tanpa sepengetahuan, dan secara tiba-tiba disadari ternyata ada wahyu baru untuk disampaikan. Dan yang keempat, wahyu itu disampaikan secara langsung oleh Jibril yang datang dalam wujud aslinya, dalam wujud yang memiliki 600 ayat. Sayangnya, catatan sejarah tampaknya kurang ramah terhadap klaim penulis Quran. Dalam surah Al-Tahrim ayat 12, Maryam ibu Isa Al-Masih diidentifikasi sebagai putri Imran. Dalam surah Maryam ayat 28, Maria ibu Isa Al-Masih itu diidentifikasi sebagai saudari Harun. Tentu saja sulit untuk tidak mengakui bahwa identifikasi Maryam di dalam kedua ayat di atas memastikan bahwa Maryam ibu Isa Al-Masih bukanlah tokoh sejarah yang sama dengan Maria ibu Yesus. Suka atau tidak suka, dua tokoh memiliki rincian identitas masing-masing yang memang berbeda. Dan apalagi ternyata ditemukan kisah-kisah yang serupa dalam tulisan-tulisan yang jauh lebih tua usianya. Seperti misalnya kisah seputar kelahiran Isa Al-Masih dan kisah-kisah masa kanak-kanaknya. Ternyata ada tertulis di dalam Injil-Injil Apokrifa yang jauh lebih dulu muncul. Kenyataan sejarah ini tentunya sepenuhnya disadari Muhammad Menakam Ali. Beliau tentu sadar bahwa kenyataan sejarah tidak mungkin dibantah dengan penafsiran teologis atas kisah yang tidak sesuai kenyataan, apalagi dari sumber yang tidak konsisten dalam dirinya sendiri. Beliau tentu sadar pula bahwa yang bisa terjadi adalah yang sebaliknya. Dan kenyataan ini seolah menutup kemungkinan untuk mempertahankan historisitas tokoh maupun kisah kecuali dengan melakukan semacam lompatan pemahaman. Bagaimana tidak? Meskipun rinciannya berbeda, bahkan bertolak belakang sekalipun, namun harus dianggap sama hanya karena diasumsikan atau diklaim merujuk ke pribadi, merujuk ke sosok atau perihal yang sama. Proposisi ini bertolak belakang dengan keyakinan yang diterima luas, yaitu nama bisa berbeda, tetapi kalau rinciannya sama, maka tidak menutup kemungkinan bahwa deskripsi itu berbicara tentang pribadi atau perihal yang sama. Rincianlah yang membedakan satu jenis virus dari virus lainnya. Virus corona SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 tentunya berbeda dari virus corona jenis MERS dan SARS-CoV.
Setiap jenis tentunya menunjukkan gejala spesifik yang berbeda dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Rincianlah yang menyebabkan Arianisme dinyatakan sebagai ajaran bid'ah. Demikian juga dengan Sabellianisme, Docetisme, dan ajaran heresi lainnya. Rincianlah yang menyebabkan kisah-kisah dalam The Infancy Gospel of Thomas misalnya disebut dongeng. Rincianlah yang menentukan apakah klaim sama dan identik itu bisa diterima atau ditolak. Rincian bukan motif, bukan asumsi, bukan hipotesa, apalagi klaim yang menentukan apakah dua atau lebih deskripsi dengan nama berbeda sekalipun apakah menggambarkan tokoh atau persoalan yang sama atau berbeda. Dan oleh karena itu, proposisi bahwa rincian boleh berbeda, namun karena asumsi merujuk pada pribadi atau perihal yang sama, maka klaim sama dan identik harus diterima adalah menyesatkan. Sebagai seorang akademisi, beliau tentu sangat paham bahwa jika identifikasi masalahnya salah, maka apapun yang dibangun berdasarkan identifikasi itu sudah pasti tidak bisa dibenarkan. Dan dengan sendirinya, kritik yang diajukan berdasarkan identifikasi masalah seperti itu sudah pasti salah alamat, kecuali dialamatkan ke masalah yang diidentifikasinya sendiri itu. Sebagai misal, kritik dalam surah Al-Maidah ayat 72 pasti salah alamat jika itu ditujukan kepada umat Kristiani. Karena dalam sejarah tidak ada komunitas umat Kristiani yang meyakini bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam atau Allah itu adalah Yesus. Karena keyakinan umat Kristiani adalah sebaliknya. Yesus itu adalah Allah. Demikian pula, umat Kristiani pasti kebingungan jika dituding mereka meyakini Allah itu adalah yang ketiga dari tiga. Jika kritik dalam surah Al-Maidah ayat 73 memang dialamatkan kepada umat Kristiani. Oleh karena itu, orang-orang yang menggunakan ayat-ayat ini untuk menyerang iman umat Kristiani patut digolongkan sebagai ahlul kitab yang berkata-kata tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Persoalan sejarah tentu menuntut sumber sejarah yang bisa dipercaya. Fakta sejarah tidak bisa dibantah hanya dengan argumen teologis yang tidak didasarkan pada peristiwa nyata dalam sejarah. Sebaliknya lah, sangat dimungkinkan keyakinan bahwa matahari yang mengelilingi bumi sudah lama dikubur dan sangat sulit untuk diterima akal sehat jika ada yang ingin mempertahankan keyakinan kalau bumi itu datar. Tegangan ini tentu dipahami oleh setiap mereka yang menamakan dirinya scholar. Tuan Muhammad Menakam Ali tampaknya tidak mau mengikuti cara berpikir Tarikh Khalidi atau Muhammad Kalakulah misalnya. Beliau lebih memilih untuk mengembangkan pemikirannya sendiri, teorinya sendiri. Sayangnya, mungkin karena kurang didialogkan, sehingga bukan saja belum berkembang, beliau justru terjebak dalam paham pluralisme. Bagaimana tidak? Beliau meyakini perbedaan rincian itu hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan. Karena memang berasal dari perspektif yang berbeda dan tergantung dari iman masing-masing. Rinciannya berbeda juga tidak perlu dipersoalkan, tergantung iman masing-masing.